액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B1 dengan judul Senyawa Pona. Sebelum memulai presentasi kami, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isma Megantara, biasa dipanggil Isma. Saya dari kelas Ref 1B dengan nomor NIM 2314-243. Di sini saya kebagian dengan bab klasifikasi senyawa Pona. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nopri Hidayat. Saya dari kelas Ref 1B dengan nomor NIM 2314-20052. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang senyawa-senyawa organik. Perkenalkan, nama saya Fidelia Dafarum Dakti, biasa dipanggil Adel, NIM saya 2314200028. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi minyak bumi dan produk. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Zahrani, saya dari kelas Ref 1B dengan NIM 2314-20054. Di sini saya akan menjelaskan tentang kimia aktif di bidang migas. Untuk yang pertama, teman saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi senyawa Pona. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berkaitan dengan rantai tersebut. Rantai karbon itu sendiri merupakan struktur kimia dari suatu senyawa. Yang pertama parafin. Senyawa parafin atau N-alkana adalah senyawa yang memiliki rantai lurus dan berantai tunggal dan bersifat jenuh. Ada pula yang rantainya bercabang dikenal sebagai isoparafin. Sifat dari senyawa parafin ini kurang reaktif sehingga senyawa ini merupakan senyawa yang stabil. Senyawa ini mempunyai rumus molekul CnH2n plus 2. Semakin panjang rantainya, maka semakin tidak reaktif. Yang kedua olefin atau alkena dan alkuna. Olefin merupakan kelompok senyawa hidrokarbon tidak jenuh atau CnH2n, tetapi karena di alam jarang ditemukan minyak bumi dalam bentuk olefin, maka minyak bumi kemudian dikelompokkan menjadi 3 jenis saja, yaitu parafin, naften, dan aromat. Kandungan utama dari campuran hidrokarbon adalah parafin atau senyawa isomernya. Isomer sendiri adalah bentuk lain dari senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama. Yang ketiga naften atau sikloalkana. Memiliki rumus senyawa CnH2n dan memiliki rantai siklik di mana senyawa ini berbentuk 2 cincin benzin yang bersatu sehingga bersifat tidak jenuh. Dan yang keempat aromatik. Aromatik adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki rantai siklik tertutup. Rumus molekulnya adalah CnC6H6. Dalam ikatan senyawanya harus berselang-seling antara rangkap tunggal yang biasa disebut konjungsi. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang senyawa-senyawa organik. Nah, unsur-unsur dapat berinteraksi dengan satu atau lebih unsur lain membentuk senyawa. Contohnya, gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen membentuk air, di mana senyawa yang terbentuk memiliki perbedaan sifat dengan unsur-unsur pembentuknya. Air dibentuk dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Komposisi ini tidak akan berubah, apakah air itu berasal dari keran, danau, sungai, ataupun laut. Oleh karena itu, air merupakan contoh senyawa. Air merupakan salah satu contoh senyawa anorganik. Tubuh manusia itu dibentuk dari senyawa-senyawa dalam bentuk biomolekul seperti karbohidrat, protein, lipida, dan asam nukleat. Setiap tipe biomolekul memiliki peranan dan fungsi yang berbeda-beda dalam pengaturan sel tubuh manusia. Semua biomolekul tersebut kita kategorikan sebagai senyawa organik yang ada dalam tubuh manusia.
Zat di dalam tubuh ternyata tidak hanya berupa senyawa organik, melainkan juga berupa senyawa anorganik. Zat anorganik atau mineral dalam tubuh selain air dapat berupa asam, basa, dan garam. Garam yang umum yang sering dibahas adalah garam pembentuk utama tulang dan gigi, yaitu Ca3, buka kurung, PO4, tutup kurung, 2. Garam lainnya seperti NaCl, dengan bantuan garam kalium berguna untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam cairan darah. Untuk contoh asam, asam yang sering dibahas adalah asam klorida atau HCl yang dijumpai dalam lambung, disebut juga asam lambung, dan berfungsi untuk membantu kerja lambung. Nah, senyawa organik dan senyawa anorganik. Jadi, senyawa organik itu adalah senyawa molekuler dengan kandungan utama dalam senyawa tersebut adalah atom karbon dan atom hidrogen. Kekhasan atom karbon inilah yang dapat membentuk suatu senyawa menjadi senyawa organik. Hal unik dari atom karbon adalah kemampuannya untuk mengikat atom karbon lain dengan menghasilkan rantai atau cincin dengan panjang yang beragam. Beberapa unsur memiliki kemampuan terbatas untuk membentuk rantai atau cincin seperti atom karbon. Hanya atom karbon yang dapat melakukan hal ini dengan sejumlah atom lain seperti oksigen, nitrogen, dan belerang melalui ikatan tunggal atau ikatan rangkap. Contoh senyawa organik yang ada dalam tubuh manusia adalah glukosa, monosakarida, asam amino, dan lemak. Beberapa contoh senyawa organik lain yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah hidrokarbon alifatik, yaitu bensin, parafin, gas metana, gas asetilena, dan sebagainya. Senyawa aromatik, alkohol, aldehid, keton, asam karbosilat, dan ester. Pada saat ini, ada sekitar 16 juta senyawa organik yang dikenal. Senyawa organik yang paling dikenal adalah gula dan bensin. Gula berbentuk kristal putih, sedangkan bensin merupakan campuran hidrokarbon tak berwarna, mudah menguap, dan mudah terbakar. Pada bensin, ada yang disebut dengan bilangan oktan. Bilangan oktan suatu senyawa bensin ditentukan oleh banyaknya kadar isoktana dalam bensin. Senyawa organik lain yang mempunyai efek yang kuat dalam tubuh manusia contohnya alkohol dan kokain. Adanya senyawa ini dalam tubuh menyebabkan orang mengkonsumsinya merasa gembira padahal efeknya sangat berbahaya bagi kesehatan. Efek berbahaya bagi tubuh secara rinci dibahas pada bab zat aditif dan psikotropika. Senyawa anorganik. Sebelumnya, telah dibahas bahwa unsur penyusun utama pada senyawa organik adalah C dan H. Tidak semua senyawa organik yang mengandung atom C merupakan senyawa organik. Ada beberapa senyawa yang mengandung atom C, tetapi dikategorikan ke dalam senyawa anorganik. Contohnya, senyawa CO3, CO2, CaCO3, dan HCN. Contoh senyawa organik yang ada dalam tubuh manusia adalah air dan mineral lainnya. Pada dasarnya, mineral dimaksud merupakan senyawa ion. Jika senyawa ini dilarutkan dalam air, maka terurai menjadi ion positif. Nah, selanjutnya komposisi minyak bumi dan produknya akan dijelaskan oleh Adel. Kepada Adel, saya persilahkan. Yang pertama, pastinya kita harus tahu dong minyak bumi itu apa. Minyak bumi itu termasuk dalam sumber daya Kan gratis ini kita. tidak dapat diperbarui. Terus lalu dari mana minyak bumi itu berasal? Sebagai hasil bahan bakar dari fosil. Hal ini karena minyak bumi berasal dari fosil yang umumnya jasad renik organisme ini dapat ditemukan di lautan. Kemudian saat organisme itu mati, sisa tubuh mereka akan mengendap ke dasar menyebabkan berubahnya lumpur itu menjadi lapisan batuan. Beberapa juta tahun setelahnya, bakteri anaerob menguraikan sisa organisme itu dan mengubahnya menjadi minyak bumi. Minyak bumi itu dapat ditemukan di antara lapisan batu di dasar lautan. Kemudian, adapun komposisi minyak bumi
yaitu terdiri dari campuran cairan kompleks. Sebagian besar merupakan senyawa hidrokarbon sebesar 90% sampai minus 90%. Kemudian hidrokarbon utama dalam minyak bumi yaitu alkana, sisanya terdapat sikloana, alkena, dan senyawa aromatik. Selain hidrokarbon, terdapat kandungan senyawa karbon lainnya yaitu oksigen, belerang, dan nitrogen. Umumnya, gas alam sebagian besar merupakan alkana suhu rendah antara C1 sampai C4 dan metana merupakan komponen utamanya. Terdapat gas lain termasuknya adalah CO2, NO2, N2, H2S, bahkan gas mulia. Sisanya itu adalah helium yang gasnya ini sedikit-sedikit. Kemudian produk-produk itu yang produk minyak bumi adalah produksi bahan serat, sumber gas cair, perlengkapan rumah tangga, bahan campuran keperluan medis. Selanjutnya, susunan kimia minyak dan gas bumi akan dijelaskan oleh teman saya Rizka. Kepada Rizka, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang susunan kimia minyak dan gas bumi. Komponen kimia pada minyak gas bumi terdiri dari komponen hidrokarbon dan komponen non-hidrokarbon. Komponen hidrokarbon terdiri dari dua jenis yaitu saturated hidrokarbon dan unsaturated hidrokarbon. Saturated hidrokarbon terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan parafinik dan golongan naptenik. Unsaturated hidrokarbon terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan aromatik dan golongan monolefin. Golongan saturated hidrokarbon yaitu komponen kimia yang terdiri dari atom H dan C, di mana atom H terdapat di semua kondisi, dan atom C tidak mempunyai ikatan double atau triplet. Saturated hidrokarbon ini dibagi menjadi dua, yaitu golongan parafinik dan golongan naptenik. Golongan parafinik mempunyai sifat stabil pada suhu biasa, tidak bereaksi dengan asam sulfat pekat dan asam sulfat berasap, alkali pekat, asam nitrat, maupun oksidator kuat seperti asam kromat, kecuali mempunyai atom karbon tersier. Bereaksi lambat dengan klor dengan bantuan sinar matahari. Bereaksi dengan klor dan brom kalau ada katalis. Kedua, ada golongan naptenik. Napten adalah senyawa hidrokarbon jenuh yang mempunyai satu cincin atau lebih. Dan juga terdapat dalam minyak bumi ialah siklopenta dan sikloheksan yang terdapat dalam fraksi nafta dan fraksi minyak bumi dengan titik didih yang lebih tinggi. Yang kedua ada unsaturated hidrokarbon, yaitu suatu hidrokarbon yang mengandung hanya ikatan-ikatan tunggal. Dibagi menjadi dua, yaitu golongan aromatik yang mempunyai satu inti benzen atau lebih, mempunyai rumus molekul yaitu CnHn. Aromatik hanya terdapat dalam jumlah kecil, tetapi sangat diperlukan dalam bensin karena memiliki harga anti-knock yang tinggi, stabilitas penyimpanan yang baik, dan kegunaan yang lain seperti bahan bakar fuels. Yang kedua ada golongan monolefin. Golongan monolefin yaitu senyawa Hc tidak jenuh. Rumus umumnya CnH2n. Distilasi minyak mentah dan terbentuk dalam proses rengkahan, sehingga bensin rengkahan mengandung banyak senyawa monolefin. Senyawa Hc akan mengalami pengakahan pada suhu sekitar 680 derajat Fahrenheit. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang senyawa PONA. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami cukupkan sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 들려줘와 함께 달려
Ready for action, let's go. 첫 건물을 찾으러